kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang mengenali dan melihat peluang usaha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Firman STMAP. Mengenali dan melihat peluang usaha. Untuk memilih usaha yang sesuai dengan kondisi kita sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita dapat memilih usaha yang sesuai dengan kondisi di sekitar lingkungan kita sendiri, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan kantor atau di lingkungan komplek perumahan, di kampus atau dimanapun kita berada. Untuk memulainya sendiri cukup sederhana dengan melakukan analisis SWOT, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Langkah untuk mengenali dan memilih peluang usaha. Pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Menentukan tujuan dan arah bisnis sangat diperlukan bagi wirausahawan baru, sebab setelah itu harus segera melakukan tindakan-tindakan nyata dengan penuh motivasi untuk merealisasikan tujuan yang ditetapkan. Kedua, buat daftar ide usaha. Membuat daftar ide sebanyak-banyaknya yang menarik pikiran kita. Kita dapat menggunakan pikiran kita untuk membantu menggambarkan apa saja yang memungkinkan kita untuk selalu mengingatnya. 3. Nilai kemampuan pribadi. Pikirkan tentang segala kemampuan, kekuatan, karakteristik yang diperlukan untuk mencapai sukses dalam bisnis yang dilakukan. 4. Pilih kriteria. Buatlah tabel kriteria bisnis yang diperlukan, misalnya berisi jumlah modal yang diperlukan, kebutuhan penghasilan tahunan, sektor bisnis yang disukai, jangka waktu penghasilan modal, dan lain-lain. 5. Pembangkitan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, dan mentor. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh saran serta masukan pengalaman dari mereka, sehingga kita tidak memilih ide usaha yang hanya sekedar keinginan semata dan meminimalisir kesalahan akibat coba-coba dalam menjalankan bisnis nantinya. 6. Nilai keadaan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Melalui riset penilaian berikutnya, apakah bisnis tersebut dapat bertahan. Salah satu pendekatan yang dilakukan dengan riset lapangan. 7. Tetapkan pilihan. Pada bagian ini, Anda harus memilih satu dari ide yang sudah Anda buat daftarnya dan memilih berdasarkan kemungkinan tingkat keberhasilan terbesar dan risiko kegagalan terkecil. Cara menggali peluang usaha. 1. Mengenali potensi diri. Cara mencari peluang usaha paling pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali potensi diri sendiri. Hal yang harus diketahui di bidang apa yang paling unggul, setelah itu manfaatkan kemampuan itu untuk memulai bisnis. Yang kedua, mengamati kebutuhan masyarakat. Selain mengamati potensi diri, kita juga dapat belajar mengamati kebutuhan masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Karena sesungguhnya, cara termudah menemukan produk untuk dijual adalah dengan memecahkan masalah masyarakat. Yang ketiga, mencari supplier untuk kerjasama. Jika menemukan usaha manufaktur atau usaha yang membuat barang fisik, maka perlu menemukan supplier untuk bahan baku produksi. Supaya menemukan supplier yang terbaik, perlu melakukan riset terlebih dahulu. Setelah itu dapat melakukan negosiasi harga bahan baku dan kerjasama dengan supplier. Mencari peluang usaha dari sekitar rumah. Yang pertama, mencari peluang usaha yang dapat dilakukan dengan melihat potensi yang ada di suatu daerah, bisa menjual produk ciri khas tersebut. Lalu yang kedua, mencari ide internet. Internet adalah tempat terbaik bagi seorang yang sedang peluang usaha sampingan. Ada banyak jenis usaha online yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pekerjaan saat ini. Selanjutnya 6. Diskusi dengan teman. Cara mencari peluang usaha baru berikutnya adalah dengan berdiskusi. Coba kunjungi teman dan ajak mereka brainstorming ide bisnis. Lebih baik lagi jika berdiskusi dengan teman yang sudah berpengalaman membuka usaha. Selain mendapat referensi ide, juga bisa meminta nasihat bisnis dan mendengar pengalaman mereka saat jatuh bangun
mendirikan usaha. 7. Bergabung dengan komunitas bisnis. Jika diskusi dengan teman saja tidak cukup, bisa bergabung dengan komunitas bisnis. Saat ini, ada banyak komunitas bisnis dapat dijangkau secara offline maupun online. Bukan hanya mendapat jaringan pertemanan berkualitas, tapi juga bisa memperoleh ilmu bisnis dan ide peluang usaha baru memiliki komunitas semacam ini. Ke-8, baca buku dan referensi bisnis. Jika masih bingung harus mau buka usaha apa, maka buku, majalah, pamflet, buklet dan koran bisnis bisa menjadi sumber informasi yang dapat membantu Anda menciptakan ide-ide yang bagus. Dan yang ke-9, mengunjungi acara kreatif. Cara mencari peluang usaha terakhir dengan mengunjungi acara kreatif seperti pameran, konser, dan bazar. Selain menghibur, acara-acara semacam ini dapat memberi Anda inspirasi bisnis untuk dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin wawancara tentang kewirausahaan yang ada di Kepulauan Riau. Nah, saya mengambil dari Ibu Fartiana. Oh, Ibu Fartiana. Nah, Ibu sendiri boleh memperkenalkan diri Ibu kepada teman-teman kami nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Fartiana. Usaha saya keripik kari Fartiana, oleh-oleh khas Batam. Pendidikan sudah Bu? Saya pendidikan S1 jurusan Perbandingan Agama Fakultas Usuluddin. Terima kasih Bu. Langsung saja kita masuk untuk pertanyaannya Bu. Dari pertanyaan pertama, apakah usaha ini usaha pertama Ibu? Ya, alhamdulillah usaha pertama. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang menjadi motivasi Ibu untuk membangun usaha ini? Motivasi Ibu saat itu kan kita namanya di Batam, oleh-oleh khas Batam itu menurut Ibu nggak ada, ya kan? Yang menurut khas, karena kalau dibilang khas itu berarti kan sesuatu yang dibawa memang ada di daerah itu aja. Contoh misalnya oleh khas Batam berarti kan adanya cuma di Batam doang. Misalnya daerah lain nggak ada lah, misalnya kayak di Palembang, di Jawa tuh nggak ada. Jadi misalnya orang Jawa, orang Palembang datang ke Batam ini dia bawa oleh-oleh khas Batam. Nggak ada, jadi nggak kecewa dan betul-betul khas. Nah, sementara itu waktu itu Ibu tengok nggak ada, yang ada produk dari luar Batam dibawa ke Batam, di mie, ya kan, diganti kotak, diganti merek. Sementara nanti dibawa kita lagi ke situ lagi. Jadi kayaknya apa ya namanya gitu? Kalau bilang pembodohan nanti salah pula ya. Jadi kebetulan saat itu kan Gonggong jadi kuliner catering ya kan, jadi motifnya Gonggong ya, tapi kuliner catering Gonggong. Terus Gonggong pun adanya cuma di Kepulauan Riau, jadi memang adanya di Batam. Jadi gimana supaya mereka bawa oleh-oleh yang ya itulah akhirnya Ibu olah jadi oleh-oleh khas Batam gitu, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana Ibu paham akan kesulitan yang dihadapi di masa mendatang? Kesulitannya sebetulnya kalau bilang kesulitan nggak ada kesulitan ya, cuman maksud gini, karena selama ini Ibu mempromosikan, mungkin Ibu salah mempromosikan produk Ibu aja gitu ya kan. Kan harusnya Ibu mempromosikan merek Ibu lah ya gitu kan, brand Ibu ya, keripik kari Fartiana gitu kan. Tapi Ibu tidak mempromosikan itu gitu loh, kesalahan Ibu di situ. Jadi kedepannya Ibu harus memperbaiki bahwa oh ini loh sebetulnya dulu yang dimakan tuh keripik kari Fartiana. Jadi orang-orang di luar Batam sana selama waktu Ibu bazar di bawah pemerintah tuh keliling Indonesia, bahkan luar negeri Singapura, Malaysia tuh kesalahan Ibu kemarin tuh mempromosikannya bukan brand Ibu, maksudnya ya kan, seharusnya brand Ibu lah supaya mereka datang ke Batam ini oh keripik kari Fartiana. Jadi nggak ada selain Fartiana tuh nggak ada gitu ya. Gitu. Produknya yang mereknya. Gonggongnya ditonjolin. Bukan merek ya, brand ya yang harus, jadi biar mereka diingat terus jadi oh Fartiana. Mereka jadi kalau ingat Fartiana dia tak akan salah gitu loh. Pertanyaan yang keempat,
pernah nggak sih Bu, Ibu tuh hampir menyerah dalam usaha ini gitu? Sebetulnya kalau menyerah tuh enggak lah, ibu nggak menyerah karena ibu sendiri ibu itu single parent ya. Jadi kalau untuk menyerah dari mana ibu nafkah nanti ya kan? Namanya hidup ini pasti ada ujian ya kan? Nah, pasti ibu harus semangat, selalu semangat karena ada anak-anak ibu yang perlu ibu gitu ya, dan kita perlu semangat lah gitu lah, maksudnya nggak perlu jangan putus asa. Jadi ya alhamdulillah sih gimana ya, setidaknya Ibu bisa untuk memotivasi anak itu sendiri. Terus memotivasi, terus bisa ibu harus bangkit, ibu harus bangkit bahwa dan di sini pun banyak kita yang terbantu, orang-orang terbantu di sekeliling kita tuh dengan produk kita ini banyak sekali yang dibantu. Berarti kan ibu harus semangat gitu aja. Bisa kan untuk membuka lapangan kerja. Ya bisa menambah lapangan kerja tetangga ya kan. Jadi bisa menambah income ya gitu. Oke Bu, selanjutnya di dalam menjalankan usaha keripik ini apakah Ibu bekerja sendiri atau ada orang lain? Oh alhamdulillah sih sekarang ibu dibantu, ada karyawannya ya kan, ada karyawan 7 orang. Alhamdulillah ini dari sekeliling kita lah ya kan. Tapi lokal ya, di daerah sendiri. Nanti doakan ya. Iya, amin. Iya, biar punya perusahaan yang gede, nanti banyak nampung karyawan ya kan, sehingga banyak terbantukan. Itu cita-cita ibu emang begitu sih, kepingin punya perusahaan sendiri. Enggak, ini kan sekarang home industry nih, ya kan. Ibu punya punya cita-cita tuh, ya Allah punya toko oleh-oleh yang besar di Batam ini, terus punya perusahaan yang banyak menampung karyawan gitu ya kan. Nah, doakan itu aja ya. Selanjutnya Bu, apa sih yang ingin Ibu capai di dalam usaha keripik ini? Jelas keriduan lah ya, kalau kita orang Islam ya ridho ya. Maksudnya ya ridho Allah, ridho dan segala apa tuh ridho ya, lancar semuanya gitu, dan sukses lah gitu, kedepannya sukses. Itu tadi gue bilang punya perusahaan sendiri, punya pabrik yang gede, sehingga banyak karyawannya gitu kan, sehingga bisa membantu dan bisa masyarakat kecil yang kurang pekerjaan. Terus ibu juga punya cita-cita tuh mau setiap tahun tuh ibu bisa mengumrohkan minimal 1 orang 1 tahunnya. Itu cita-cita ibu. Tapi ya udah alhamdulillah kemarin udah ada yang kita umrohkan juga. Alhamdulillah udah kita hajikan juga, udah alhamdulillah ya kan, dari keripik nih ya, maksudnya bukan dari ibu, dari keripik ya. Alhamdulillah. Dari keuntungan keripiknya. Iya alhamdulillah gitu. Kenapa Ibu bisa memilih usaha keripik ini Bu? Ya itu tadi, karena ibu geram di Batam ini oleh-oleh yang khas tuh nggak ada, ya kan dulu saat itu ya kan. Yang tadi barang dari luar di sini diganti merek, ya kan nanti kesian dong orang yang bawanya. Barang dari kampung dia udah berat ya kan. Jadi pinginnya supaya memang khas Batam. Tadi ibu pengen ngangkat memang ini loh oleh Batam ini gitu. Ada keripik kari Fartiana. Ingat ya keripik kari Fartiana. Bagaimana sih Bu memanajemen keuangan usaha ini? Nah itu dia, maaf banget itu udah dibina, memang udah dilatih ya kan, manajemennya gimana. Tapi kalau di dalam bandar ya mungkin bandar ya. Ibu nggak pernah mencatat, ya kan, habis nggak tahu kenapa ibu punya prinsip kitanya udahlah nggak mencatat, biarin aja kalau orang di luar sana mencatat, ibu nggak usah mencatat, nggak apa-apa, yang penting ibu selalu Allah kasih rezeki gitu aja. Karena ibu nggak bisa mencatat rezekinya itu, ya pokoknya ibu di sini nih alhamdulillah berkembang, untungnya gitu aja alhamdulillahnya. Kalau segi untuk ininya Bu, bahannya Ibu ngambil dari orang lain atau produksi sendiri atau kayak mana? Kalau bahan baku kan di Batam ini ada gampang, dan ibu tidak perlu menyetok ya kan, nggak perlu menyetok dan dulu karena gampang banget nih, hari-hari ada gitu. Alhamdulillah memang kita olah barang ada yang di Batam gitu loh, semua di Batam. Berarti keripik ini bisa untuk jadi kuliner khas Batam. Bisa banget. Itu sendiri karena kalau dulu kan mungkin orang kenalnya itu keripik gonggong, tapi kan kita sekarang udah kenalnya itu keripik Fartiana. Nah nanti boleh kalau mau kayak pulang kampung, oleh-olehnya keripik Fartiana. Iya, nanti kasih harga spesial. Iya. Oke. Usaha ini belum bagus di daerah, contohnya yaitu usaha keripik Karigonggong khas Batam, Kepulauan Riau. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Fartiana.
Keripik hari ini terbuat dari bahan gonggong. Gonggong merupakan ikon dari Kepulauan Riau sendiri. Siapa sangka ternyata gonggong bisa menjadi keripik. Hal inilah merupakan ciri khas produk tersebut. Alasan Ibu Fartiana memilih usaha produk ini yaitu karena di Batam sendiri belum ada yang menjual yang khusus atau unik dan kebetulan kuliner utama di Kepulauan Riau itu sendiri adalah gonggong yang hanya ada di daerah tersebut. Tentang kesulitan di masa mendatang, menurut Ibu Fartiana tidak terlalu sulit, tapi yang menjadi pembelajarannya yaitu dalam memperkenalkan produk sendiri. Dalam menjalankan usaha ini sendiri, Ibu Fartiana tidak berpikir untuk menyerah, untuk membantu ekonomi keluarga dan menambah lapangan kerja. Untuk sekarang, Ibu Fartiana memiliki karyawan yang cukup. Kekurangan Ibu Fartiana dalam manajemen keuangan yaitu tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan. Hal yang ingin Ibu Fartiana capai adalah memiliki perusahaan yang besar, memiliki karyawan yang banyak, bisa memberangkatkan umroh minimal 1 orang tiap tahunnya. Nah, untuk teman-teman, hal yang perlu kita ingat dan lakukan adalah mendukung usaha-usaha kecil agar terbukanya lapangan kerja baru dan perekonomian masyarakat tentunya akan terbantu.